Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga di pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan kiranya segala rencana di pagi hari hingga pada saat nanti selesai melaksanakan tugasnya dapat berjalan dengan baik. Bertemu lagi dengan Bapak untuk MTKW ya. Untuk materi kita pada pagi hari ini adalah tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anak kami dapat menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel dan dapat menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Dan untuk materi kita ini ya, seperti yang biasanya kita kan sudah belajar tentang bagaimana cara membuat himpunan penyelesaian jika dibuat dia di dalam garis bilangan. Maka untuk pertidaksamaan rasional ini juga sama nanti caranya ya. Baik, kita langsung ke materinya. Jadi kita katakanlah bentuk pertidaksamaan rasional itu ada, kita buat di sini AX tambah B per di sini PX tambah Q. Kita katakan di sini pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan ya. Kalau dikatakan lebih kecil sama dengan di sini ya, berarti dia ikut nilai sama dengannya ya. Lebih kecil sama dengan 0 lah kita katakan. Maka di sini syaratnya bahwa penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Makanya di sini syaratnya kita buat untuk syarat X itu tidak boleh dia negatif Q per P. Kenapa ini tidak boleh penyebutnya negatif Q per P? Karena ketika penyebutnya 0 maka hasilnya ini tidak ada atau solusinya tidak ada. Maka selalu dihindari X tidak sama dengan negatif Q per P. Baik, untuk penyelesaian ini, jadi penyelesaiannya ini harus kita buat dulu untuk pembilang. Ya, untuk pembilang kita buat di sini, berarti AX tambah B sama dengan 0. Maka di sini kita dapat AX sama dengan, kalau pindah negatif B, kemudian X sama dengan negatif B per A. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita harus buat lagi di sini untuk penyebut. Untuk penyebut kita buat lagi PX tambah Q sama dengan 0. Maka kita dapat PX sama dengan negatif Q karena pindahkan, sehingga kita dapat di sini X sama dengan negatif Q per P. Maka kalau sudah kita dapat pembilangnya negatif B per A, penyebutnya negatif Q per P, maka kita akan buat ini ke dalam garis bilangan ya. Yang pertama negatif B per A, kemudian yang kedua negatif Q per P. Kita katakanlah di sini bahwa Q per P-nya lebih besar daripada B per A. Ini ibaratnya, misalnya kita katakan kan, maka karena ini menggunakan tanda sama dengan ya, karena ini menggunakan tanda sama dengan, maka untuk pembilang kita harus tutup ini ya. Sedangkan untuk penyebut di sini, kalaupun ini menggunakan tanda sama dengan, penyebut tidak boleh ditutup. Kenapa? Karena ketika kita katakan kita tutup, maka bisa saja hasilnya ini hasil daripada penyebut 0. Padahal itu harus kita hindari ya. Jadi penyebut selalu terbuka, sedangkan pembilang itu tertutup karena tandanya di sini lebih kecil sama dengan. Jadi ketika kita uji, kita katakan sebarang bilangan, ini misal ya, nanti ke contoh akan Bapak buat langsung. Ketika kita uji misalnya ini daerahnya negatif, sedangkan ini daerahnya positif, misalnya ya, kita buat. Maka karena yang ditanya di sini yang lebih kecil, maka himpunan penyelesaiannya berarti ini. Ya.
Sehingga kita dapat di sini untuk penentuan himpunan penyelesaiannya kita dapat X, di mana kalau dia di tengah-tengah seperti ini harus kita tulis dulu X, ya. Harus kita tulis dulu X. Kemudian di sini kita buat ini kan dia negatif B per A, dia tertutup, berarti harus menggunakan tanda sama dengan. Jadi kita dapat di sini negatif B per A. Kemudian di sini ini tidak kita buat sama dengan, kenapa? Karena ini terbuka. Kita buat di sini negatif Q per P. Dan jangan lupa kita harus buat X elemen bilangan real. Ya, ini definisinya. Baik, agar lebih mudah kita langsung masuk ke contoh. Ada di sini dua contoh, ada A dan B. Kita selesaikan untuk yang pertama. Di sini kita buat tetap sama di sini untuk pembilang. Ya. Jadi pembilangnya adalah 2x kurang 4. Jadi kita buat di sini 2x kurang 4 sama dengan 0. Maka kita dapat di sini 2x sama dengan pindah, berarti 4, x sama dengan 2 karena 4 per 2. Ini untuk pembilang. Kemudian kita buat lagi untuk penyebut. Ya, untuk penyebut kita dapat di sini x kurang 3, berarti x kurang 3 sama dengan 0. Maka kita dapat di sini x sama dengan 3 karena pindah. Setelah kita dapat pembilang dan penyebut, kita buat titik ujinya. Ya, ada dua bilangan tadi, ada 2, ya. Di sini 3. Tetapi karena di sini dia menggunakan tanda lebih besar sama dengan, untuk pembilangnya ini harus kita tutup. Sedangkan untuk penyebutnya tetap, ya. Kemudian kita harus ambil titik uji seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita harus ambil titik uji. Kita katakanlah yang paling mudah kan 0. Jadi kita buat di sini x sama dengan 0. Langsung kita masukkan ke tanda pertidaksamaan ini, rasionalnya. Jadi berarti 2 kali 0 dikurang 4 per 0 dikurang 3 sama dengan 0 kurang 4 pasti negatif 4 per 0 kurang 3 negatif 3, ya kan? Negatif bagi negatif positif, berarti 4 per 3. 4 per 3 itu kan positif. Jadi kita buat di sini positif. Sehingga 0 ini kan dia di bawah 2, ya kan? Di bawah 2. 0 itu ada di bawah 2, maka berarti tanda di bawah 2 itu semua positif. Ini dia. Kemudian pasti di antara 2 dan 3 lawan positif, berarti negatif. Gitu dia. Kemudian setelah di antara 2 dan 3 pasti lawannya, lawan negatif di sini positif. Kita lihat, yang dicari adalah daerah yang paling besar. Maka berarti himpunan penyelesaiannya yaitu kita dapat lebih kecil dari 2, ini kita arsir, dan lebih besar dari 3, ini kita arsir. Oke, sehingga kita bisa buat himpunan penyelesaiannya X, di mana karena ini di antara, kita buat X lebih kecil sama dengan 2. Ini kosong, berarti kita buat atau X lebih besar sama lebih besar 3. X elemen bilangan real, ya. Ini untuk jawaban untuk bagian A. Kita lanjut untuk jawaban bagian B. Di sini kita lihat 3x kurang 9 per 2x kurang 8 lebih kecil dari 0. Maka tetap sama kita buat di sini untuk pembilang, kita buat di sini 3x kurang 9 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 9, ya kan? Berarti x sama dengan 3. Itu untuk pembilang. Lalu kita lanjut dia untuk penyebut. Oke, untuk penyebut kita buat ini 2x kurang 8. 2x kurang 8 sama dengan 0. Maka kita dapat di sini 2x sama dengan 8
X sama dengan 4. Kalau sudah dapat X-nya, lalu kita tetap sama, buat sebuah garis bilangan, ya. Kita buat angka yang paling kecil berapa? 3, yang paling besar 4, ya. Ini karena dia tidak menggunakan tanda sama dengan, maka pembilang tetap kosong, ya. Bulat kosong dia, penyebut tetap juga bulat kosong. Tinggal kita uji. Tetap sama, untuk mengujinya kita ambil sebarang bilangan X sama dengan 0, ya kan? X sama dengan 0 kita substitusikan ke sini. Berarti 3 kali 0 dikurang 9 per 2 kali 0 dikurang 8, ya kan? Ini sama dengan min 9 per min 8, ya kan? Min 9 per min 8, minus bagi minus pasti positif, berarti 9 per 8. 9 per 8 itu kan positif, ya kan? Karena nilainya positif. Sehingga 0 itu kan di bawah 3, sehingga semua bilangan yang ada di bawah 3 nilainya itu positif, ya. Sedangkan semua bilangan di antara 3 dan 4 lawannya negatif. Kemudian semua bilangan di atas 4 pasti lawan negatif, positif. Sehingga kita lihat di sini, yang ditanya daerahnya kan yang lebih kecil. Sehingga tinggal kita buat di sini, ya, ini yang harus ditaksir. Maka himpunan penyelesaiannya, ya, himpunan penyelesaiannya, karena memang dia penyelesaiannya di antara 3 dan 4, jangan lupa kita buat X dulu dia. Baru kita buat tanda seperti ini, ya. Bilangan yang paling kecil itu 3 kita buat, sedangkan bilangan yang paling besar 4. Kita tambah lagi X elemen bilangan real. Ya. Sangat mudah kan? Tapi agar lebih paham, kita buat nanti lagi contoh berikutnya. Diketahui 3X kurang 2 per X lebih kecil 4, ya. Maka cara penyelesaiannya ini kita pindah dulu. Berarti kita dapat di sini 3X kurang 2 per X dikurang 4 lebih kecil sama dengan 0. Maka ini kita buat dulu dia 4 itu kan sama dengan 4 per 1. Jadi KPK X dan 1 itu adalah X. Jadi kita buat di sini X. Kemudian X dibagi X itu kan hasilnya 1. 1 dikali 3X kurang 2 pasti sama 3X kurang 2. Kemudian X dibagi 1 adalah X dikali 4 berarti kurang 4X lebih kecil sama dengan 0. Maka kita sederhanakan, 3X kurang 4X itu adalah negatif X kurang 2 per X lebih kecil sama dengan 0. Sehingga kita lihat pembilang kan, pembilangnya kita dapat di sini negatif X kurang 2 sama dengan 0. Maka kita dapat di sini negatif X sama dengan 2, X sama dengan negatif 2. Kemudian untuk penyebutnya kita dapat X sama dengan 0, berarti min 2 dan 0. Tinggal kita buat di garis bilangan ini, ya, garis bilangannya 0 dan min 2 sini, ya, ini 0, kemudian di sini min 2. Maaf, min 2 di sini, baru di sini 0, ya kan? Maka kita uji. Yang paling mudah kita ambil yang biasanya kan 0, tapi karena sudah di sini 0, nggak usah lagi kita buat. Kita ambil di atas 0 itu 1, ya. 1 kita buat X sama dengan 1, maka kita buat langsung ke sini. Berarti min 1 dikurang 2 per 1 sama dengan min 1 dikurang 2 min 3. Min 3 dibagi 1 adalah min 3. Negatif 3 itu kan positif. Maaf, negatif. Ini negatif. Berarti tadi yang kita ambil kan bilangannya 1. 1 itu di atas 0. Berarti setiap bilangan yang di atas 0 itu negatif. Karena tadi kita buat titik ujinya 1 itu kan di bawah, di atas 0. Jadi negatif berarti di sini positif, ya kan?
Kemudian di bawah minus 2 lawannya negatif. Ini dia. Kemudian karena di sini kita lihat tanda yang mau dicari itu adalah yang negatif. Yang negatif itu yang daerah mana? Kita dapat ini daerahnya. 1, kemudian 2. Jadi himpunan penyelesaiannya kita buat di sini. Himpunan penyelesaiannya berarti X, di mana yang pertama X di sini kan tanda lebih kecil sama dengan, berarti pembilangnya harus tertutup. Ini harus kita tutup. Berarti X lebih kecil dari minus 2 atau X lebih besar dari 0. Jangan lupa kita buat X elemen bilangan real. Itu untuk bagian C. Kemudian kita lanjut untuk bagian D. Untuk bagian D kita buat di sini 2X kurang 5 per 3 tambah X, tetap kita pindah dia berarti kurang 4. Langsung kita buat per 1 karena itu kan sama. Kemudian tinggal kita kalikan aja paling mudah. Ini ke sini, ini ke sini kita kalikan. Berarti 1 dikali 2X kurang 5, kemudian dikurang 4 dikali 3 tambah X per 3 tambah X kali 1 lebih kecil dari 0. Maka kita sederhanakan 2X kurang 5 negatif 4 dikali 3 berarti dia negatif 12. Negatif 4 kali X berarti di sini negatif 4X per di sini kita dapat 3 tambah X lebih kecil dari 0. Kita sederhanakan 2X dikurang 4X berarti negatif 2X, negatif 5 kurang 12 berarti negatif 17 per 3 tambah X lebih kecil dari 0. Langsung ke pembilang kita buat. Untuk pembilang berarti negatif 2X kurang 17 sama dengan 0, berarti negatif 2X sama dengan berapa? 17. Jadi X sama dengan negatif 17 per 2 ya, karena pindah dia jadi pembagi negatif 17 per 2. Kemudian untuk penyebutnya kita lihat di sini 3 tambah X sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 3. Jadi kita buat ke dalam garis bilangan. Garis bilangannya di sini ya, min 3 berarti yang paling kecil itu adalah min 17 per 2. Min 17 per 2 kemudian min 3 ya kan. Kita ambil 0 titik ujinya, X sama dengan 0, langsung kita buat ke sini ya. Min 2 kali X, min 2 kali 0 berarti langsung min 2 kali 0 kurang 17 per 3 tambah 0. Maka di sini kita dapat pasti hasilnya ini negatif. Negatif 17 per 3. Di sini pasti hasilnya negatif. Yang kita ambil kan 0. 0 itu ada di atas min 3. Berarti di sini negatif. Lawannya positif. Kemudian di sini lawannya pasti negatif. Dan yang dicari adalah yang paling kecil. Berarti yang paling kecil itu daerahnya di sini. Ya. Ini kita buat yang paling kecil. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya di sini X, di mana X lebih kecil dari min 17 per 2 atau X lebih besar dari min 3 tambahannya X elemen bilangan real ya. Demikianlah untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga dengan penjelasan yang sudah Bapak jelaskan anak kami bisa memahami ya, dan bisa menyelesaikan apabila
apabila ada soal ya.